Dipersembahkan oleh Pemirsa, informasi terbaru seputar penyelenggaraan ibadah haji 2024 akan disampaikan oleh rekan kami Bagus Priambodo langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Bagus, silakan informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sebagian dari jamaah kita sudah mulai meninggalkan tanah air ya. Sejak dini hari tadi sekitar ada 5 pesawat sudah meninggalkan kota Jeddah, dan memang ini adalah jadwalnya. Jadi kota Jeddah dan Madinah akan mengantarkan jamaah kita kembali ke Indonesia. Namun begitu, ada juga sebagian jamaah yang belum menyelesaikan ibadah mereka, yaitu tawaf ifadah dan juga rafadah, masih ada di kota Mekah. Nah, memang kepulangan pasti akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menumpuk pada satu hari, tapi berkala hingga pekan depan hingga pada bulan Juli nanti. Nah, tadi pagi saya sempat mengantarkan satu kloter SSC 2 yang mana jamaahnya sebagian bisa berasal dari Temanggung. Saya bisa menyaksikan wajah-wajah bahagia, tapi juga ada sedihnya. Ternyata mereka merasa bahwa kok cepat sekali ya saya meninggalkan kota Mekah begitu. Padahal mereka juga mengakui bahwa selama menjalankan ibadah tantangannya sangat luar biasa sekali, terutama tantangan fisik ya. Tapi ini alhamdulillah untuk SOC 2 ini yang dari Temanggung, mereka itu datang beranggotakan 360 jamaah dan kemudian pulang juga dengan 360 jamaah. Tidak ada yang tertinggal, dan alhamdulillah semua bisa kembali dengan sehat. Walaupun beberapa cerita yang saya dapatkan, ada di antara mereka yang sempat menjalani operasi jantung 2 kali di sini, namun bisa kembali pulang dengan sehat dan juga ibadahnya selesai dengan sempurna. Ini salah satu berita baik yang saya pikir bisa menjadi inspirasi bagi banyak, dan semua juga menginspirasi bagi para pemirsa di Indonesia bahwa kita bisa menjalankan ibadah haji dengan baik. Dan ini juga menjadi salah satu cerita yang menarik ketika tim dokter di SOC 2 ini kemudian bisa membuat tim yang sangat bagus. Dia bisa mengajak para jamaahnya menjadi tim kesehatan bersama, sehingga ketika ada jamaah yang sakit ataupun jamaah yang sedang tidak sehat, itu cepat direspon, cepat mendapatkan respon karena mereka saling menjaga. Jadi jamaah yang lebih muda kemudian bisa menjaga jamaah yang lansia ketika melakukan ibadah. Kadang-kadang mereka tidak perlu menyewa jasa pendorong kursi roda, tapi mereka sendiri yang mendorong para jamaah begitu. Ini yang saya pikir sebuah sistem yang menarik, yang mungkin tidak terjadi di semua kloter, tapi ada beberapa yang saya perhatikan serupa terjadi, dan ini membuat semua ibadah itu berjalan dengan lancar kan. Dan ya, kalau perhatikan bahwa memang saat ini kami masih menantikan ada berapakah kemudian jumlah jamaah yang dalam kondisi sakit ataupun sudah sembuh. Kita doa bersama-sama agar mereka segera kembali ke tanah air dengan baik. Yang pasti saat ini ada sebagian jamaah yang gelombang 2 mungkin akan bertolak ke Madinah terlebih dahulu untuk menjalankan atau serangkaian ibadah di sana. Namun jamaah yang dari gelombang 1 akan segera pulang ke tanah air melalui bandara di kota Jeddah dan juga Madinah. Kenan. Ya, Bagus, mungkin bisa diinformasikan kembali rencana pemulangan jemaah haji ke Indonesia ini seperti apa dengan jumlah yang cukup besar ini? Ya, rencana berkala dalam artian sehari ada sekitar 6 hingga 10 penerbangan dari kota Jeddah maupun hingga kota Madinah. Dan hari ini rencananya mereka yang berangkat tadi pagi dari kota Jeddah itu akan Jakarta pada malam hari ini. Ini akan terus berlangsung. Yang tentu saja yang diprioritaskan, yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah mereka yang berangkat dari gelombang 1 yang sempat stay dulu di kota Madinah, kemudian baru melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Namun untuk gelombang kedua tentunya akan mendapatkan urutan yang lebih belakang, karena mereka waktu tiba itu ada di kota Mekah terlebih dahulu, menjalankan ibadah haji, baru kemudian mengunjungi Madinah sebagai bagian dari rangkaian ibadah. Itu kan. Ya. Bagus, lalu bagaimana mungkin secara umum kondisi jemaah haji Indonesia saat ini di sana? Saya pikir cukup baik ya. Tadi saya juga melihat beberapa jamaah yang sore hari ini mulai berjalan ke Masjidil Haram kembali untuk melaksanakan beberapa ibadah yang belum terlaksanakan. Dan juga ada beberapa jamaah yang juga melaksanakan ibadah sunnah ya. Memang dari kemarin kan bus laut itu sempat dihentikan
operasionalnya dari hotel ke Masjidil Haram, hanya kebalikannya karena memang sangat penuh sekali Masjidil Haram. Namun mulai sore ini sudah mulai dibuka kembali nih. Nah ini memang salah satu strategi supaya jamaah kita tidak terfokus dan berkumpul di Masjidil Haram ketika tempat itu sedang penuh-penuhnya. Ini juga bagian dari supaya mereka fit ya, karena walaupun sudah pulang kan ada beberapa hari yang harus dilalui di sini, dan juga perjalanan dari Arab Saudi ke Indonesia kan cukup panjang, sekitar 9 jaman gitu ya. Itu kalau misalkan kita pergi dalam kondisi sakit kan tentunya tidak enak ya. Jadi memang ini juga yang menjadi himbauan kepada para jemaah dari PPIH Arab Saudi agar mereka tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebugarannya gitu, karena memang ini tentunya masih ada tantangan tersendiri untuk bisa pulang dalam kondisi yang sehat. Kalau cuma sekedar tinggal di Jakarta mungkin ya begitu sampai Cengkareng ya sudah bisa pulang kan begitu ya. Tapi kan ada banyak sekali jamaah yang kemudian setelah tiba di Jakarta masih harus terbang lagi ke daerah masing-masing, ke Solo, ke Surabaya, ke kota manapun atau bahkan naik bis ke tempat yang cukup jauh. Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Jadi sebenarnya belum selesai di puncak haji. Pulang ini juga tantangan begitu kan. Baik. Bagus Priambodo, terima kasih informasinya dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Dipersembahkan oleh